Halo dan selamat datang kembali. Jadi hari ini kita mau bahas sebuah buku yang, wah judulnya aja udah provokatif banget ya, The Cheat Code, karya seorang pengusaha muda Brian Wong. Iya, isinya itu kumpulan kiat atau jalan pintas gitu kan? Betul, ada 77 totalnya, tapi kita nggak akan bahas semuanya tentu saja. Kita mau coba sesuatu yang lebih seru, kita ambil satu kiat yang kelihatannya paling aneh deh, paling nggak nyambung sama bisnis. Yang nomor 69 itu ya? Tepat, kiat nomor 69, pergi ke museum. Dan kita akan coba pakai kiat ini sebagai kunci buat ngebongkar filosofi dari keseluruhan bukunya. Wah, menarik pendekatannya. Karena jujur ya, pertama kali baca itu kedengerannya kayak nasihat orang tua di akhir pekan, kan? Iya. Nah, jangan main game terus, coba ke museum. Tapi yang harus Anda pahami, dalam konteks buku ini, penulis sama sekali nggak lagi bicara soal rekreasi. Museum di sini tuh sebuah alat strategis. Nah, ini dia. Kiat ini kan ada di bawah bagian buku yang judulnya Jadilah Perintis. Jadi pertanyaan besarnya yang mau kita kupas tuntas untuk Anda adalah, apa iya sih pergi ke museum itu bisa jadi jalan pintas strategis buat jadi inovator? Apa hubungannya lihat artefak kuno sama menciptakan masa depan kan? Persis. Mari kita mulai dari ide dasarnya dulu. Oke, ide sentralnya tuh begini. Museum adalah jalan pintas untuk menyerap inti dari kehebatan. Jadi kita nggak perlu melalui semua kerja keras, keringat, dan kegagalan yang ada di baliknya. Oke. Coba dibayangin, sebuah lukisan mahakarya atau penemuan ilmiah yang dipajang, itu kan puncak dari perjalanan puluhan tahun. Ya ya. Penulis melihat ini sebagai sebuah efisiensi yang luar biasa. Anda bisa ibaratnya mengunduh esensi kejeniusan berabad-abad cuma dalam satu sore. Oke, di buku dia menyebutnya vitamin untuk otak. Katanya museum itu menyajikan nutrisi neurologis dalam bentuknya yang paling murni. Saya suka sih metaforanya, tapi kalau boleh jujur kedengarannya agak pasif ya. Pasif gimana maksudnya? Seolah-olah kita tinggal dateng, pelan pil inspirasi ini, terus pulang-pulang langsung dapat ide cemerlang. Bukannya proses kreatif yang asli itu justru ada di kerja keras dan kegagalan yang katanya bisa kita lewati itu. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan ini kena ke inti kesalahpahamannya. Ini bukan soal menelan pil secara pasif. Coba kita ganti deh metaforanya. Oke? Ini bukan kayak minum vitamin, tapi lebih kayak seorang koki muda yang magang di dapur koki bintang 5. Oh, dia kan nggak cuma nyicipin hasil akhirnya. Dia ngamatin, dia menyerap tekniknya, dia paham filosofi di balik setiap masakan. Jadi ini bukan jalan pintas yang menghilangkan usaha ya? Tepat. Ini jalan pintas yang bikin usaha kita selanjutnya jadi jauh lebih cerdas dan terarah. Oke. Analogi itu jauh lebih masuk akal. Jadi ini bukan soal nyuri ide, tapi nyuri pola pikirnya. Betul. Kita lihat patung David karya Michelangelo. Bukan cuma mikir, wah keren, tapi coba menyerap standar keunggulan, obsesi ke detail, dan visi yang Michelangelo punya waktu itu. Kita menyerap cara berpikir seorang jenius. Tepat sekali. Dan disitulah bagian nutrisi neurologisnya masuk. Penulis menggambarin sebuah pengalaman di museum yang saking intensnya, otak kita itu dibanjiri sensori dan ide baru. Saking banyaknya, otak secara harfiah harus memangkas beberapa jalur saraf lama buat kasih ruang ke koneksi-koneksi baru. Pengalaman ini katanya bisa menyerupai kelahiran kembali secara virtual. Wow. Ini proses aktif di mana otak kita dipaksa buat merestrukturisasi diri sendiri karena terpapar sesuatu yang luar biasa. Ini jadi ingat pengalaman pribadi deh. Saya pernah buntu banget ngerjain proyek desain. Rasanya semua ide mentok. Terus? Iseng aja saya pergi ke akuarium raksasa. Bukan museum seni loh, akuarium. Oh, menarik. Melihat cara terumbu karang bikin struktur yang rumit tapi efisien, atau cara ikan berenang dalam formasi yang dinamis. Entah kenapa itu ngebuka sesuatu di kepala saya. Saya pulang bukan dengan ide niru bentuk ikan, tapi dengan pemahaman baru soal efisiensi dan keindahan dalam sebuah sistem. Konsepnya sama persis kan, contoh yang sempurna, dan itu menggarisbawahi saran praktis dari penulis. Jelajahi dan bertanyalah. Bukan ikut tur ya. Justru jangan. Dia nggak menyarankan kita ikut tur berpemandu di mana kita cuma dikasih tahu harus mikir apa. Sebaliknya, kuncinya itu membiarkan pikiran kita berkelana dan terbuka sama kebetulan, serendipity.
Anda mungkin datang buat lihat pameran Mesir kuno, tapi inspirasi malah datang dari pola ubin di lantai kamar mandi museum. Hahaha, bisa jadi. Inspirasi kan nggak bisa diprediksi. Pola pikir yang terbuka pada kebetulan ini, rasanya nyambung banget deh sama konsep lain di buku ini, soal Shoshin atau pikiran pemula. Oh iya, Dia kan kutip Steve Jobs yang terobsesi banget sama konsep Zen ini. Gimana tuh hubungannya? hubungannya fundamental banget. Shoshin atau pikiran pemula itu kan kondisi di mana pikiran kita bebas dari prasangka, penuh rasa ingin tahu, dan ngelihat segalanya seolah-olah baru pertama kali. Kayak mata anak kecil ya? Betul. Dan itu kondisi mental paling subur buat inovasi. Masalahnya, Susah banget punya pikiran pemula di kerjaan kita sehari-hari kan? nah, itu dia. Di kantor kita justru diharapkan jadi ahli. Kita dibayar buat punya jawaban, bukan pertanyaan. Ngaku saya nggak tahu itu seringkali dianggap kelemahan. Persis. Dan disinilah museum jadi semacam gym buat ngelatih otot Shoshin kita. Gym untuk Shoshin, oke. Waktu Anda masuk museum, apalagi yang bidangnya di luar keahlian Anda kan secara alami ada di posisi nggak tahu. Anda jadi rendah hati. Anda nggak datang sebagai ahli, tapi sebagai pengamat yang terbuka. Anda lihat artefak peradaban Inca, pikiran Anda otomatis nanya, ini apaan? Bikinnya gimana? Buat apa? Anda lagi ngelatih pikiran buat bertanya, bukan menjawab. Jadi ini lingkungan yang aman buat jadi pemula lagi. Nggak ada tekanan harus tahu segalanya. Ini latihan buat keluar dari gelembung keahlian kita sendiri. Tepat. Dan penulis ngasih contoh yang kuat banget soal gimana dia nerapin ini. Di Kia 37, teruslah bergerak, dia cerita waktu perjalanan bisnis ke Roma. Kebanyakan orang kan mungkin datang acara terus langsung pulang. Iya, efisiensi waktu. Tapi dia enggak. Dia sengaja beli tiket kereta super cepat ke Florence cuma buat lihat patung David karya Michelangelo. Wah, Habis itu, dia balik ke Roma dan ngunjungin Kolosseum jam 4:30 pagi, waktu masih sepi banget. wow, niat banget ya untuk sebuah perjalanan bisnis. Tapi di situ kuncinya. Yang menarik itu kesengajaannya. Dia nggak lagi liburan atau nunggu inspirasi jatuh dari langit. Dia secara aktif, bahkan agresif, berburu kehebatan. Berburu kehebatan. Dia menempatkan dirinya secara fisik di hadapan standar keunggulan tertinggi. Dia nulis bahwa pengalaman lihat mahakarya kayak David dari dekat itu ninggalin pelajaran tak terhapuskan tentang keunggulan di otak Anda. Jadi, pergi ke museum itu bukan cuma soal tempat berdinding ya. Museum itu bisa jadi sebuah kota bersejarah, atau nonton master pengrajin lagi kerja, atau bahkan naik gunung buat lihat formasi geologis yang luar biasa. Anda nangkap esensinya. Intinya adalah menempatkan diri kita di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dan hebat dari diri kita. Betul. Tindakan itu nunjukin pola pikir seorang perintis. Mereka proaktif ngisi pikiran mereka dengan contoh-contoh kehebatan. Bukan buat ditiru ya, tapi buat netapin standar internal yang tinggi buat kerjaan mereka sendiri. Ini bukan lagi rekreasi, ini riset strategis untuk keunggulan. Tepat sekali. Oke, ini bagian yang paling penting buat saya. Jadi kita udah isi otak dengan vitamin kehebatan, kita udah ngelatih pikiran pemula kita di gym museum. Terus apa? Nah, Gimana inspirasi dari lihat patung David atau arsitektur Kolosium itu bisa berubah jadi fitur baru di aplikasi atau strategi bisnis yang inovatif? Jembatannya di mana? Rasanya masih ada langkah yang hilang. jembatan itu adalah sebuah pertanyaan. Di Kia 71 penulis menyebutnya, bagaimana jika? Bagaimana jika? Menurutnya, rasa ingin tahu itu akar dari semua ambisi. Dan pertanyaan bagaimana jika adalah percikan api yang nyalain ambisi itu. Museum, dengan semua keajaiban di dalamnya, adalah pemicu yang sempurna buat pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Bisa kasih contoh konkret nggak? Soalnya ini kadang kedengeran agak abstrak. Tentu, bayangin Anda desainer produk. Anda lihat baju zirah samurai di museum. Oke. Pikiran turis biasa mungkin keren. Tapi pikiran inovator yang dilatih Shoshin bakal nanya, bagaimana jika prinsip artikulasi dan perlindungan berlapis di baju zirah ini diterapin ke desain casing ponsel yang fleksibel tapi kuat? Wah, oke. Atau Anda ahli data, lihat peta bintang kuno. Anda nanya, bagaimana jika metode mereka memvisualisasikan data kompleks dengan alat terbatas ini bisa ngasih inspirasi cara baru bikin dashboard data yang lebih intuitif? Oke. Sekarang jauh lebih jelas. Pertanyaan bagaimana jika itu alat buat transfer konsep dari satu domain ke domain lain. Iya. Dan museum itu perpustakaan raksasa yang isinya konsep-konsep yang bisa kita pinjam. Dan ini nyambung ke kisah lahirnya perusahaan penulis sendiri, Keep. Oh iya,
Perusahaan itu lahir dari frustrasi dia sama iklan di aplikasi mobile yang ganggu banget. Pertanyaan yang diajuin simple. Bagaimana jika ada bentuk iklan yang benar-benar disukai orang? Pertanyaan yang menantang status quo banget waktu itu. Betul, pertanyaan itu membuka jalan buat ide perintisan. Jangan interupsi pengguna, tapi kasih mereka penghargaan atau reward di momen pencapaian mereka di dalam game. Idenya revolusioner pada saat itu. Jadi, museum ngasih kita bahan bakar inspirasi, dan pertanyaan bagaimana jika itu busi yang nyalain mesin inovasi. Tapi kayaknya ada satu lapisan terakhir yang penting dari buku ini deh. Karena bagaimana jika aja kan nggak cukup. Banyak ide bagus yang mati di tengah jalan. Benar. Penulis nekenin di Kiat 56, kita perlu ikatkan diri Anda pada visi yang lebih besar. Benar sekali. Dan kalau kita tarik lagi benang merahnya ke museum, ya museum itu pameran dari visi-visi besar. Visi-visi besar. Visi seorang seniman yang mengubah cara kita mandang realitas. Visi ilmuwan yang mau mecahin misteri alam semesta. Atau visi sebuah peradaban yang bangun piramida. Waktu Anda di sana, Anda nggak cuma lihat objek, Anda ngerasain ambisi dan visi di baliknya. Kayak visinya Google buat mengatur informasi dunia, bukan cuma bikin mesin pencari. Atau Disney dengan menciptakan kebahagiaan, bukan cuma bikin film kartun. Tepat. Dengan rutin memaparin diri kita ke visi-visi besar para raksasa sejarah di museum, seorang perintis itu kedorong buat mikir lebih dari sekedar produk atau keuntungan. Lebih dari sekedar cuan ya. Jauh. Mereka mulai mikir soal dampak, warisan, dan tujuan yang lebih besar. Ini lompatan dari sekedar pengusaha jadi visioner. Jadi, pergi ke museum itu cara buat minjam kebesaran visi dari masa lalu, buat ngasah visi kita sendiri untuk masa depan. Jadi kalau kita rangkai semuanya, Kiat 69, pergi ke museum, ini ternyata bukan sekedar tips rekreasi. Bukan sama sekali. Ini langkah pertama dalam kerangka kerja strategis yang utuh. Anda mulai dengan misi pikiran dengan keunggulan. Inputnya, Lalu ngelatih pola pikir terbuka seorang pemula. mindsetnya, Kemudian memicunya dengan pertanyaan bagaimana jika. ideation. Dan akhirnya ngikat semuanya pada tujuan yang lebih besar, visi. Kiat yang kelihatannya paling simpel ini ternyata fondasinya ya. Benar sekali. Kiat ini pada intinya adalah undangan untuk secara sengaja menempatkan diri Anda dalam keadaan takjub dan kagum. Mau itu di museum seni, museum sains, atau museum versi Anda sendiri, tujuannya sama. Keluar dari sana dengan pikiran dan hati yang lebih terbuka, lebih penasaran, dan lebih terinspirasi daripada pas Anda masuk. Sebuah jalan pintas yang disengaja menuju pikiran pemula. Yang sangat krusial buat siapapun yang mau jadi perintis sejati. Jadi untuk Anda yang mendengarkan, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Lain kali Anda merasa buntu, terjebak dalam rutinitas, atau butuh banget percikan ide baru, museum apa yang bisa Anda kunjungi? Mungkin tempat itu nggak punya 4 dinding dan tiket masuk. Mungkin itu sebuah toko buku bekas yang penuh judul-judul aneh. Mungkin itu distrik industri di kota Anda yang belum pernah Anda jelajahi. Atau mungkin museum Anda adalah percakapan mendalam selama 2 jam dengan seseorang dari bidang yang sama sekali berbeda dengan Anda. Pertanyaannya adalah, kemana Anda akan pergi untuk menemukan pertanyaan bagaimana jika Anda selanjutnya?